Kami tidak berani mengatakan kami paling benar, tidak bisa Bang. Kami kembalikan kepada masyarakat. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai nanti ini menjadi misleading di masyarakat, kebingungan. Ada seseorang yang melakukan scan ijazah Pak Jokowi atau scan ijazah siapapun lah itu, tapi dilakukan semacam pembiaran. Mengklaim bahwa ini asli. Ya, gitu. Saya khawatir kalau ini dilakukan pembiaran, nanti akan muncul orang-orang yang lainnya. Izin misalnya, nanti ada orang yang ngaku-ngaku scan ijazahnya Bang Refli. Oh ini asli nih, ijazah Bang Refli. Terus ada lagi yang scan ijazahnya Pak Prabowo. Dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Andi Aswan ini harus menggunakan ijazah asli Pak Jokowi. Nah, sedangkan ijazahnya tanggal 24 Juli 2025 Kabid Humas Polda Metro sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi SMA dan S1 itu disita untuk kepentingan penyidikan. Berarti saya sampaikan ke penyidik kemarin Bang. Nanti masyarakat bisa berasumsi, saya bilang. Apakah penyidik memberikan secara eksklusif kepada Andi Aswan untuk motret di-scan? Minimal apalah pokoknya. Begitu, berarti ada main mata. Nah, ini berarti akan menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, saya bilang. Saya Beni Parapat selaku konsultan keuangan saat ini ingin memberikan apresiasi penuh kepada Mas Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, dan Dr. Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa, disingkat RRT, yang saat ini sedang berjuang di dalam mengungkap dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Dengan terusnya berjalan proses ini di pihak Polda Metro Jaya, saya pribadi melihat ini adalah sebuah konsekuensi logis dalam setiap perjuangan. Mas Rosuryo, Dr. Rismon dan Dr. Tifa, maju terus. Apapun yang kalian perbuat itu demi rakyat Indonesia, demi kebenaran. Karena kebenaran itu mahal harganya. Tidak bisa diukur dengan apapun. Ini akan menjadi tonggak sejarah dan catatan sejarah yang kalian bertiga menjadi ujung tombak, menjadi pionir. Bila mana perjuangan ini mencapai klimaksnya nanti, maka yang akan menikmati bukan kalian bertiga, tetapi anak cucu kita, rakyat Indonesia, yang akan melihat sebuah fakta kebenaran yang selama ini selalu berusaha ditutupi, bahkan melakukan kriminalisasi, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Jadi kepada Mas Roy Suryo dan teman-teman, maju terus, saudaraku. Tuhan tidak akan pernah tidur. Kebenaran itu akan muncul pada waktunya. Jangan gentar. Di dalam perjuangan memang ada resiko, tetapi kebenaran itu adalah nomor satu. Nilai-nilai itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kezoliman atau manipulasi itu harus diungkap. Jadi apapun yang menjadi tujuan kalian bertiga, Mas Roy Suryo, Dr. Rismon dan Dr. Tifa, percayalah, hati nurani rakyat itu akan berbicara pada waktunya. Tidak akan pernah bisa dibelenggu oleh upaya-upaya dari kekuasaan. Tangan-tangan kekuasaan yang selama ini berupaya untuk membelenggu itu, saya yakin itu akan roboh pada waktunya, akan runtuh pada waktunya. Percayalah. Selamat berjuang, saudaraku. Merdeka!
Coba kita bacakan press release yang dibuat oleh tim Anda aja ya. Siap Bang. Nih, kira-kira ada 3,5 lembar press release-nya dengan spasi rangkap ya. Oke, saya bacakan press release hasil laporan kepolisian terhadap saudara Andi Azwan ke Polda Metro Jaya Jumat 28 Oktober 2025. Pasti salah ya. Maksudnya 28 November. Iya. Tertulis Buru-buru itu. 19.00 WIB berlokasi di SPKT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Sentra ya. Pelapor atas nama Beni Parapat didampingi kuasa hukumnya Ahmad Bukhari Huzaini membuat laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana editing dan manipulasi ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dilakukan oleh Andi Azwan. Setelah dimintai keterangan oleh petugas SPKT Polda Metro Jaya yang bertugas pagi itu, pelapor diarahkan ke ruangan konseling bidang cyber. Bidang siber saja sebenarnya jika diindonesiakan. Adapun di ruangan tersebut pelapor bertemu dengan 2 petugas kepolisian yang ditempatkan di ruangan siber untuk dimintai keterangannya terkait apa dan kronologi kejadian dugaan tindak pidana yang hendak dilaporkan seperti yang Anda ceritakan tadi ya. Betul. Dimulailah pemaparan kronologi laporan dengan dugaan tindak pidana terkait yang dasar hukum pelapor. Untuk membuat laporan kepolisian tersebut disampaikan oleh pelapor dan kuasa hukumnya menggunakan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut. Jadi memang ini yang pasal yang belum diubah sesungguhnya. Iya. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain dan atau milik publik. Nah, ini definisinya nanti hukumannya di pasal lainnya sesungguhnya. Yes, betul. Harus dijungtukan. Juntokan betul. Pasal 35 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak dan atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi sahabat sekalian, pasal 32 itu intinya ngerusak. Ya. Pasal 35 intinya ngedit biar tampak otentik ya. Yes. Yang satu mau merusak dokumen publik, yang kedua mau menciptakan seolah-olah dokumen itu adalah otentik. Yes. Betul ya. Betul. Yang satu diganjar dengan 8 tahun, yang kedua dengan 12 tahun. Itulah pasal yang dikenakan kepada RRT Roy, Rismond dan Tifa ya. Yes. Kemudian selanjutnya bahwasanya di dalam pemaparan kronologi pelapor menyampaikan lokus kejadian tindak terjadi awalnya pada tanggal 19 November 2025 di acara siaran televisi iNews yang dipimpin oleh host Aiman Wicaksono pada program Rakyat Bersuara, yang pada kesempatan tersebut terlapor yaitu Andi Azwan mengatakan secara eksklusif memiliki scan asli ijazah Joko Widodo kemudian ditampilkan di layar acara Rakyat Bersuara 1 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 25 November 2025 di stasiun TV yang sama. Sebenarnya tanggal 19 November dia tampilkan juga. Tampilkan, itu pertama kali tampilkan ya, dia. Dan ada saya pada waktu itu ya. Jadi saya bisa ditunjuk sebagai saksi juga itu ya. Yes. Yang sama dan program acara yang sama, Andi Azwan tidak mampu membantah klaimnya tersebut di stasiun TV yang sama dan program acara yang sama. Andi Azwan tidak mampu membantah klaimnya tersebut saat dihadapkan dengan Roy Suryo dan konten kreator muda Topi Merah terkait analisis mereka yang mengatakan scan ijazah yang ditampilkan oleh Andi Azwan adalah scan yang sama dengan yang ditampilkan versi satu-satunya yang dimiliki oleh Dian Sandi. Perbedaannya hanyalah yang ditampilkan oleh Andi Azwan telah adanya transformasi perspektif yang dilakukan sehingga data tersebut seakan-akan otentik. Iya, Mas 35 dong ini ya. Betul. Hal tersebut semakin terlihat kebohongannya dikala Joshua Sinambela yang mengaku dirinya sebagai pakar digital forensik saat diberikan kesempatan oleh host untuk memaparkan analisisnya terhadap gambar yang ditampilkan di layar, dirinya malah lebih memilih menganalisis gambar yang dari Dian Sandi bukan dari Andi Azwan, sehingga spontanitas host bertanya, bila memang scan ijazah yang dimiliki versi Andi Azwan itu asli dari Pak Jokowi, mengapa Joshua malah menganalisis yang versi Dian Sandi? Seketika itu juga Joshua mengatakan dirinya tidak mengetahui bersumber dari mana yang dimiliki oleh Andi Azwan, sehingga di saat bersamaan host kembali bertanya kepada Andi Azwan dirinya dapat scan ijazah tersebut dari mana, dan dirinya malah menunjukkan ke arah Joshua sembari mengatakan dari beliau. Saya dapat dari dia. Oke. Gitu. Dan Anda tahu sendiri itu ya? Iya. Oke.
Berangkat dari uraian kronologi di atas, maka telah masuklah unsur-unsur pasal 35 Undang-Undang ITE ya. Nomor 11 2008 yang pada pokoknya adanya unsur kesengajaan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi dengan tujuan agar dokumen elektronik scan ijazah Jokowi seolah-olah dianggap otentik. Adapun perbuatan Andi Azwan yang mengaku memiliki scan ijazah asli dokumen elektronik Pak Jokowi yang ternyata scan tersebut adalah bersumber dari foto yang dimiliki versi Dian Sandi yang hanya dilakukan beberapa perubahan berupa pengurangan atau penambahan pencahayaan dengan transformasi perspektif terhadap scan ijazah Pak Jokowi dokumen elektronik, maka dengan ini telah terpenuhi pula unsur-unsur delik pada pasal 32 Undang-Undang ITE 11 2008. Ya boleh juga merusak dokumen ya. Padahal dokumen yang dirusak itu dokumen yang palsu juga. Namun faktanya pemaparan tersebut ditolak mentah-mentah oleh petugas kepolisian di ruang siber dengan dalih di awal menyampaikan pihaknya butuh koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinannya mengingat laporan yang diberikan merupakan laporan berkaitan dengan langsung dengan Pak Jokowi. Tapi dia tidak ngomong begitu ya. Dari hasil koordinasi dengan pimpinannya antara petugas dan pelapor terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai bisa tidaknya laporan ini diterima dan ditindaklanjuti. Adapun setelah 13 jam berada di Polda Metro Jaya, pelapor akhirnya pulang tanpa membuahkan hasil laporan. 13 jam. Itu total. Total ya. Dipotong istirahat kan 2 jam. Sampai jam 10 ya. Yes, betul. Oke, total ya. Di Polda akhirnya pulang tanpa membuahkan hasil laporan atau dengan kata lain laporannya tidak diterima. Berikut alasan-alasan tidak dapat diterimanya laporan. Oke. Petugas dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya memiliki penilaiannya sendiri terhadap tidak diterimanya laporan pelapor, di antaranya 1. Terhadap pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, syarat pelapornya harus langsung Pak Jokowi. Oke, ya. Padahal ini delik umum. Ya. 2. Terkait laporan tersebut merupakan laporan yang secara substansi masih berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang sedang dan masih diperiksa di Polda Metro, sehingga terhadap laporan tersebut harus ditunda terlebih dahulu sebelum adanya keputusan inkrah yang berkaitan dengan perkara ijazah Pak Jokowi yang sedang diperiksa sebelumnya. Padahal nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Bisa aja nih jalan karena nggak ada hubungannya. 3. Terhadap pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, maka untuk membuktikan keotentikannya membutuhkan dokumen pembanding yang asli agar bisa ditentukan otentik dan tidak otentiknya scan dokumen yang tersebut yang dilaporkan. Nah, yang mereka sita apa? Katanya mereka menyita yang asli. Tunggu, saya potong. Saya tambahkan. Berarti ini ada 2 konsekuensi logis, Bang. Ya. Anggaplah Andi Azwan melakukan scan asli terhadap ijazah Jokowi. Ya. Apa yang disebut scan? Ya. Scan itu ada 2 versi. Ya. Kita melakukan proses scan menggunakan aplikasi dari handphone. Ya. Terus kita scan, Ya. kita foto, kita scan. Ya. Itu pertama. Ya, scan dengan foto. Foto. Ya. Yang kedua, kita bawa dokumen melalui mesin scanner. Ya, scanner. Nah, itu 2 kan? Ya. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Andi Azwan ini harus menggunakan jasa asli Pak Jokowi. Iya. Nah, sedangkan sedangkan ijazahnya tanggal 24 Juli 2025, Ya. Kabid Humas Polda Metro sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi SMA dan S1 itu disita Ya. untuk kepentingan penyidikan. Ya. Berarti saya sampaikan ke penyidik kemarin, Bang. Ya. Nanti masyarakat bisa berasumsi, saya bilang. Apakah penyidik memberikan secara eksklusif kepada Andi Azwan untuk motret di-scan? Minimal apalah pokoknya. Begitu, berarti ada main mata. Ya. Nah, ini berarti akan menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, saya bilang. Oke. Atau apakah benar Pak Jokowi memberikan secara rela ijazahnya untuk difoto oleh Andi Azwan? Ya, Saya rasa tidak pertanyaannya, mungkin. gimana barang itu kan? Nah, itu kan. Nah, sedangkan waktu wartawan datang ke rumah Pak Jokowi saya hanya melihat, tidak boleh memfoto. Ya. Dan itu masih di Pak Jokowi konon. Pak Jokowi konon. Ya. Relawan Projo datang ke rumahnya pun katanya saya sudah melihat asli. Iya, tapi aneh karena katanya itu setelah adanya penyitaan tuh. Anggaplah itu benar, Ya, anggap ya. itu benar. Berarti Ya. kan ada 2 kelompok yang datang ke rumah Pak Jokowi hanya melihat, Tidak boleh foto. tidak boleh foto. Khusus Andi Azwan beda. Khusus Andi Azwan beda. Apakah mungkin? Nah, ini yang saya bilang harus didalami oleh penyidik dalam proses penyelidikan. Ya, Tanya ke beliau. Terlalu mudah logikanya untuk membongkar ini semuanya. Tanya ke beliau, Ya. kan begitu. Terus yang ketiga saya bilang, Andi Azwan memberikan scan, katanya scan asli ijazah Pak Jokowi. Logika kita berpikir gini, Bang. Dia melakukan scan. Apakah scan itu membuat memberikan sebuah kenyataan bahwa itu ijazah Pak Jokowi asli? Tidak.
Dia kan seolah-olah ingin meyakinkan publik Ya. bahwa ini scan, oh ini asli, kan begitu. Walaupun dia men-scan sampai 1000 kali, itu tidak membuktikan apa-apa. Dan dia bukan ahli yang dalam bidangnya. Dia bukan penyidik, dia juga bukan kuasa hukum Pak Jokowi. Dia mau melakukan Tapi dia melakukan yang di luar kewenangannya. Oke. Itu saya sampaikan ke penyidik kemarin, Bang. Oke. Itu Dia jadi melakukan public deception. Yes. Tipu muslihat publik. Berarti nanti masyarakat akan berasumsi, hati-hati Pak, saya bilang. Masyarakat akan beranggapan, oh jangan-jangan penyidik Polda Metro main mata nih sama Daswan nih. Jadi ditanyakan saja dari mana dia scan itu aja udah bingung dia sistemnya. Oke. Itu saya tambahkan. Oke. Siap, lanjutkan Bang. Lanjutkan Ya. ya. Luar biasa ini. Oke, kita lanjutkan. Tentunya terhadap penolakan dan 3 alasan di atas dari petugas yang menangani laporan tersebut, ya. Penulis memiliki beberapa pandangan yang berbeda, berikut ulasannya. Penulisnya siapa ini penulisnya? Dalam hal ini sebenarnya lawyer Anda. Lawyer kita ya. Oke. Ya. 1. Perpolri, ya, peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri pasal 12 huruf A berbunyi. Betul. Setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan dan pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya. Yes. Bersumber dari dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya laporan pelapor harusnya diterima terlebih dahulu. Kalaupun secara unsur-unsurnya tidak terpenuhi dalam dugaan tindak pidana, maka proses bisa diselidiki melalui penyelidikan maupun gelar perkara. Namun faktanya penolakan dilakukan di awal laporan. Terlalu prematur. Padahal mudah sekali melakukan proses penyelidikannya, ya kan? 2. Terkait laporan pasal 35 Undang-Undang ITE 11/2008 nomor 11/2008 adalah delik aduan sehingga mensyaratkan Pak Jokowi sendiri yang harus melapor, maka ini adalah sesuatu yang miris diperlihatkan oleh seorang penyidik, sebab bagaimana mungkin delik biasa dikatakan delik aduan sehingga mensyaratkan Jokowi yang harus membuat laporan sendiri terkait tindakan yang dilakukan oleh Andi Azwan. Dan ini kan faktor diduga sebenarnya seperti ini ada kaitannya sendiri dari Pak Jokowi kan? Oke, terus yang saya tambahkan sedikit Ya. Bang ya. Justru saya jadi bertanya-tanya mengenai kualifikasi dari teman-teman di SPKT Polda Metro. Kok mereka tidak paham mengenai basis ini delik aduan atau delik biasa? Apakah mereka pura-pura tidak tahu atau mereka seperti apa? Ini jadi menjadi pertanyaan bagi saya. Jadi mungkin kepada ya para petinggi-petinggi kepolisian ini agar menjadi perhatian. Oke. Masyarakat nanti akan dirugikan kalau secara keilmuan saja mereka tidak bisa membandingkan mana pasal-pasal yang delik aduan, mana yang delik umum. Nah, seperti itu, Bang. Ya, kalau untuk ijazah Pak Jokowi ini kelihatannya aneh semua orang. Oke, ya saya bacakan ya. Faktanya laporan yang dilaporkan oleh pelapor sudah sesuai dengan rules-nya. Pasal tersebut yakni adanya kesengajaan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi dengan tujuan agar dokumen elektronik scan ijazah Jokowi seolah-olah dianggap otentik. Yes. Tentunya bila penyidik berargumen harus yang melapor adalah Pak Jokowi, maka pola pikir penyidik tersebut terjadi kegagalan dalam memahami maksud pasal 35 Undang-Undang ITE, sebab bagaimana mungkin Pak Jokowi melapor sedangkan motif diubahnya dokumen elektronik sehingga seakan-akan data otentik yang dilakukan oleh Andi Azwan adalah dalam rangka untuk membela Pak Jokowi, sehingga mustahil Pak Jokowi melaporkan Andi Azwan sedangkan tujuan pelapor adalah berfokus kepada perbuatan manipulasi yang membuat dokumen elektronik scan ijazah tersebut seakan-akan otentik, dan ini jelas sudah dilakukan oleh Andi Azwan pada tanggal 19 dan 25 November di iNews TV program Rakyat Bersuara, dan dari sinilah mengapa pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11 2008 digunakan dalam membuat laporan. Yes. Saya sarankan nanti titik koma diperhatikan lagi. Habis napas saya, nggak ada. Maklumlah Bang. Pulang tengah malam kita. Oke, 3. Terkait alasan penolakan untuk membuktikan keotentikannya membutuhkan dokumen pembanding yang asli agar bisa ditentukan otentik atau tidak otentiknya. Tentunya yang dipermasalahkan dalam laporan ini adalah mengenai klaim keaslian keotentikan scan ijazah yang dinyatakan oleh Andi Azwan pada tanggal 19 November, yang kemudian pada tanggal 25 November klaim keaslian keotentikan tersebut malah terbantahkan dengan adanya dokumen pembanding dari foto scan yang dimiliki versi Dian Sandi, sehingga dari sinilah
dapat diketahui Andi Azwan telah dengan sengaja mengedit terhadap gambar scan ijazah yang sama dari gambar yang dimiliki oleh versi Dian Sandi. Namun yang membedakan yang dimiliki Andi Azwan telah dilakukan pengeditan dan perubahan sehingga seakan-akan otentik. Namun faktanya sama saja dengan yang dimiliki oleh versi Dian Sandi. Yes. Disinilah fokus pelapor terkait adanya dugaan tindak pidana pasal 32 dan 25 Undang-Undang ITE nomor 11 2008 yang secara substantif gitu ya, mengenai tindakan mengubah, mengedit dokumen elektronik yang seolah-olah data otentik. Tentunya klaim seolah-olah data otentik ini merujuk pada perbuatan Andi Azwan yang mengubah serta memanipulasi maksudnya dokumen elektronik scan ijazah yang dimilikinya yang sebenarnya sama dan bersumber dari versi Dian Sandi. Pakai cuman. Cuma ya kan? Perbuatan mengubah dan memanipulasi ya dokumen elektronik tersebut sehingga seakan-akan otentik tersebutlah yang menjadi fokus mengapa Andi Azwan dilaporkan. Sehingga tidak ada sangkut pautnya serta korelasinya dengan ijazah Pak Jokowi sebab yang berkaitan dengan seakan-akan otentik tersebut merujuk pada dua sumber scan gambar yakni versi Andi Azwan dan versi Dian Sandi sehingga penyidik tinggal fokus saja meneliti dua dokumen elektronik tersebut tanpa harus melebar ke pembahasan dokumen asli ijazah Pak Jokowi. Betul. Hal-hal di ataslah yang menjadi concern dibuatnya laporan kepolisian oleh pelapor, namun dapat diketahui laporan tersebut tidak diterima dengan alasan sedang akan dilakukan pendalaman terhadap laporan dan akan dilakukan inisiatif gelar internal yang berasal dari tradisi diskresi penyidik terhadap laporan-laporan yang bersifat substansinya masih debatable suatu status unsur pidananya. Makin keleleran ujung-ujungnya, makin belum harus perlu diedit lagi. Tapi maksudnya kita paham, saudara sekalian. Jadi ya intinya laporan itu tidak bisa diterima. Itu sama dengan laporan Egy Sujana mengenai dugaan penggunaan dokumen palsu. Cuman bukan terbit LP laporan polisi, tapi laporan informasi. Dumas saja ya. Padahal jelas itu adalah tindak pidana. Jadi ini kalau kita analisis, ini sebuah hal yang terintegrasi ya, terkoneksi ya. Betul. Tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Betul. Jadi kalau seandainya Naif mengatakan ini adalah inisiatif sendiri, for what? Ya kan? Ini kan for the interest of Pak Jokowi. Betul. Bagi kepentingan dia. Oke, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kalau enggak silakan closing statement. Mungkin sebelum saya closing statement, saya punya beberapa keinginan, Bang. Ya. Jadi kan silakan. Kita ini berjuang harus berdasarkan nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai kebenaran. Ya. Nah, teman-teman yang selama ini atau rekan-rekan yang selama ini berjuang sudah sampai pada tahap sekarang. Nah, jadi saya berharap masyarakat yang menyaksikan podcast Bang Refli ini bisa menilai secara objektif. Ya, objektif. Bisa menggunakan akal pikiran nalar yang sehat. Seperti itu ya. Apakah yang kami sudah lakukan kemarin itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak? Nah, silakan masyarakat menilai. Kami tidak berani mengatakan, oh kami paling benar. Tidak bisa, Bang. Kami kembalikan kepada masyarakat. Nah, seperti tadi saya sampaikan, bahwa jangan sampai nanti ini menjadi misleading di masyarakat. Kebingungan. Ada seseorang yang melakukan scan ijazah Pak Jokowi atau scan ijazah siapapun lah itu. Tapi dilakukan semacam pembiaran. Mengklaim bahwa ini asli. Ya. Saya khawatir kalau ini dilakukan pembiaran, nanti akan muncul orang-orang yang lainnya. Izin misalnya, nanti ada orang yang ngaku-ngaku scan ijazahnya Bang Refli. Oh ini asli nih, ijazah Bang Refli. Terus ada lagi yang scan ijazahnya Pak Prabowo. Dan seterusnya. Karena ini kan menjadi presiden ke depan. Nah untuk itu, biarlah masyarakat yang menilai. Apakah penolakan saat ini yang dilakukan oleh Polda Metro terhadap upaya kami mengadukan tindakan Andi Azwan ini itu sesuai dengan nilai-nilai yang saat ini sedang kami perjuangkan. Dan yang kedua, karena memang yang menjadi
garda terdepan dalam saat ini dalam upaya membongkar asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi adalah tim RRT, yaitu Mas Roy, Bang Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Oke. Jadi harapan saya dan juga tim, kalaupun misalnya kami bisa dibantu, di assist, Ya. agar laporan ini bisa menjadi laporan polisi di Polda Oke. Metro. Karena memang ini jangan sampai dibiarkan. Oke. Tindakan ini yang kita lakukan adalah tindakan dan personal. Oke. Seperti itu. Jadi saya meminta kepada tim RT untuk membantu kita untuk bisa sampai kepada laporan polisi. Oke, jadi saya sejak 2 hari yang lalu sudah tanda tangan surat kuasa sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum RRT, Oke. Roy, Rismon dan Dr. Tifa. Iya. Jadi atas nama mereka, saya berharap nanti ya kita berkolaborasi mengenai hal ini. Ya. Iya. Walaupun ini adalah tindak pidana yang berbeda, tetapi temuan baru ini akan mempermudah, ya, memperkuat posisi RRT. Yes. Bahwa RRT tidak benar melakukan tindak pidana sebagaimana tercermin atau disebutkan oleh penyidik yang melakukan tindak pidana melanggar pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, ya. Mudah-mudahan kita atau saya bisa mempertemukan Bung Beni ya dengan RRT, baik ketiga-tiganya maupun salah satu atau salah duanya. Salah duanya. Atau jangan-jangan nanti punya kesempatan bareng untuk melaporkan kembali ke Polda Metro Jaya. Ya, let's say misalnya hari Senin nanti kita akan lihat. Siap, Bang. Nanti kita akan coba hubungi mereka itu ya. Oke. Thank you. Oke, silakan Anda closing statement. Tapi sebelum closing statement, saya mau bacakan beberapa komentar dari Sobat Era sekalian. Itu bedanya RH Channel dengan yang channel lain. Kalau kita live ya. Ya. Live from Kebonjeruk Jakarta. Ini Kebonjeruk. Semakin kita cari keadilan, semakin ketidakadilan yang kita temukan. Kemudian apalagi nih ya? Semua penegak hukum takut sama Jokowi. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, apalagi ya? Penegak hukum kan sudah ikut jadi termul. Oke, ini ada yang ngomong begitu. Ya udahlah. Kalau kita bacakan semua nanti aneh-aneh ya. Udahlah. Jadi kita memang hidup dalam masyarakat yang sudah divided society. Jadi masyarakat yang sudah terbelah. Silakan Anda. Tetapi intinya adalah yang kita cari adalah kebenaran ya, bukan pembenaran. Betul. Itu saja, Sobat Era sekalian. Anda mau closing statement? Boleh? Sedikit lagi? Silakan. Oke. Ya. Jadi Bang Refli dan rekan-rekan RH sekalian, terima kasih telah diberikan waktu saya untuk memaparkan apa yang sudah saya lakukan kemarin di Polda Metro. Jadi sebagai akhir daripada statement saya adalah semoga pihak kepolisian menggunakan hati nurani. Itu aja. Jadi gunakan hati nurani dan akal sehat. Oke. Jangan sampai hukum itu tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Oke. Saya ulangi, jangan sampai hukum itu tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Oke. Karena selama ini memang sampai saat ini saya menilai itu yang terjadi. Oke. Ada seseorang yang sudah ingkrah putusannya pidana di tingkat Mahkamah Agung kalau nggak salah Bang ya. Bukan nggak salah, memang benar. Benar ya? Oke. Ya, sudah inkrah. Sudah ingkrah 6 tahun kalau nggak salah itu. Benar ya? Hukumannya tidak 6 tahun, 1 tahun 6 bulan. 1 6 bulan. Ya. Sampai sekarang tidak dilakukan eksekusi. Oke. Nah, tetapi kami saja yang ingin melaporkan diberikan berbagai macam argumentasi. Jadi harapan saya bagi seluruh masyarakat dan kalaupun ada unsur-unsur pimpinan kepolisian yang melihat, gunakan hati nurani dan akal sehat. Agar nilai-nilai kebenaran itu muncul. Karena semakin ke depan semakin hari saya lihat nilai-nilai itu semakin luntur Bang. Kasihan masyarakat. Kasihan generasi ke depan yang terus dipertontonkan oleh aksi teatrikal yang mengandung unsur manipulasi. Nah, itu saya kasihan melihat generasi ke depan. Demikian. Terima kasih Bang Refli. Horas. Karena beliau dari Parapat ya, dekat Danau Toba itu. Danau Toba kita. Ya, Sobat Era sekalian, itu dengan Beni Parapat ya. Beni Parapat ya. Parapat Bang. Beni Parapat. Dan mudah-mudahan nanti Senin kita bertemu kembali ke Polda Metro Jaya. Barangkali dibuat pengaduan ulang
Yes. Karena ini sudah ceto welo-welo kata orang sesungguhnya, tetapi memang masih ada keengganan pihak polisi ya, dan memang sudah dianalisis ya. Kelemahan dalam kasus ini adalah penyidik atau penegak hukum yang terlihat tidak netral. Padahal harusnya netral, memperlakukan kedua belah pihak dengan seksama dan dalam tempo yang sebaik-baiknya. Itu saja. Oke, dan jangan lupa ya Jokowi's White Paper ya. Jadi kalau ingin membeli ini, saya baru diingatkan oleh Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat, betapa luar biasanya Dr. Tifa menulis di dalam Jokowi's White Paper, demikian juga Rismon dan tentu saja Roy Suryo juga. Maka silakan ya kalau mau membeli, pesan ada tertulis ya, sudah di Asti ya. Jadi bilang saja dari Refli Harun, karena saya murni membantu ya tanpa mengambil keuntungan speser pun. Karena memang ini penting untuk disebarluaskan dan kebetulan memang masih ada stok cetaknya. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas. Yeah.